Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan mahasiswa, selamat datang di video pembelajaran pada mata kuliah dasar-dasar fotografi. Pada kesempatan ini kita akan membahas terkait teknik pencahayaan, yakni segitiga exposure yang berada di tools atau kamera kita. Kemampuan akhir yang diharapkan pada mata kuliah ini yakni mahasiswa mampu menerapkan secara teori maupun praktik teknik pencahayaan yakni segitiga exposure untuk mendapatkan hasil atau gambar secara teknik pencahayaan itu yang baik dan benar. Kemudian mahasiswa mampu mempraktikkan dan membuat karya visual dari teknik pencahayaan ini. Mari kita bahas satu persatu. Apa itu segitiga exposure? Apa itu segitiga exposure? Segitiga exposure merupakan konsep dasar fotografi yang digunakan untuk mengatur tingkat kecerahan atau pencahayaan sebuah foto. Konsep ini terdiri dari 3 elemen, yaitu aperture, shutter speed, dan ISO. Ketiga elemen tersebut bekerja secara bersamaan dalam menentukan cahaya atau hasil akhir sebuah foto. Mari kita lihat 3 elemen utama dalam segitiga exposure. Yang pertama adalah aperture atau biasa dibilang diafragma atau bukaan lensa. Aperture ini merupakan bukaan pada lensa yang mengatur jumlah cahaya yang masuk ke kamera. Kemudian yang kedua adalah shutter speed atau kecepatan rana. Shutter speed ini menentukan berapa lama sensor kamera menerima cahaya. Dan yang ketiga adalah ISO, yaitu tingkat sensitivitas sensor kamera terhadap cahaya. Ketiga elemen inilah yang menjadi dasar pengaturan pencahayaan dalam fotografi. Sebelum kita bahas lebih dalam 3 elemen ini, mari kita lihat hasil foto yang tidak melakukan setting exposure. Slide ini kita melihat 3 kondisi exposure. Pertama, kondisi overexposure. Kondisi ini terjadi ketika terlalu banyak cahaya masuk ke sensor kamera sehingga foto terlihat terlalu terang dan beberapa detail itu gambarnya hilang atau over. Kedua, exposure yang stabil atau normal. Nah, ini kondisi yang ideal di mana jumlah cahaya yang diterima kamera adalah tepat sehingga detail foto terlihat dengan baik. Yang ketiga, underexposure. Kondisi ini terjadi ketika cahaya yang masuk terlalu sedikit sehingga foto terlihat gelap dan detail objek sulit terlihat. Tentunya inilah pentingnya sebagai fotografer, kita harus mampu mengatur kamera agar mendapatkan exposure yang balance atau seimbang. Elemen pertama, kita fokus pada aperture. Hal yang harus diingat adalah semakin kecil angka f atau aperture, maka semakin besar bukaan lensa. Artinya cahaya yang masuk ke lensa ke kamera semakin banyak. Misalnya f1,4 akan memasukkan cahaya lebih banyak dibandingkan f8 atau f11 karena optik lensa terbuka secara besar. Selain mempengaruhi jumlah cahaya, aperture juga mempengaruhi kedalaman ruang atau depth of field yang biasa kita kenal efek bokeh. Ketika menggunakan aperture kecil seperti f1,4 itu latar belakang akan terlihat blur atau menghasilkan efek bokeh. Jadi aperture itu sering digunakan untuk mengontrol fokus visual di dalam sebuah video. Berikut contoh aperture. Pada gambar ini kita dapat melihat perbedaan hasil penggunaan aperture. Ketika menggunakan aperture kecil atau f yang kecil, latar belakang itu terlihat blur sehingga objek utama menjadi lebih menonjol. Sebaliknya lagi, ketika menggunakan aperture yang besar atau f yang besar, area yang fokus menjadi lebih luas sehingga latar belakang juga terlihat lebih jelas. Perlu diketahui, coding dalam sebuah kamera f itu adalah aperture. Ya, jadi f sama dengan aperture. Kemudian elemen yang kedua ada shutter speed. Shutter speed ini mengatur berapa lama sensor kamera menerima cahaya. Semakin lambat shutter speed, maka semakin banyak cahaya yang masuk ke kamera. Namun efek sampingnya adalah munculnya motion blur pada objek yang bergerak.
Sebaliknya, semakin cepat shutter speed, maka cahaya yang masuk itu semakin sedikit, tetapi objek yang akan terlihat lebih tajam dan detail. Berikut contoh shutter speed. Pada contoh ini kita dapat melihat perbedaan shutter speed lambat dan shutter speed cepat. Shutter speed lambat menghasilkan efek gerakan atau motion blur, sedangkan shutter speed cepat digunakan untuk membekukan gerakan sehingga objek itu terlihat tajam. Elemen terakhir dalam segitiga exposure adalah ISO. ISO merupakan tingkat sensitivitas sensor kamera terhadap cahaya. Semakin tinggi nilai ISO, maka sensor akan semakin sensitif terhadap cahaya sehingga foto menjadi lebih terang. Namun, penggunaan ISO yang terlalu tinggi dapat menyebabkan munculnya noise atau bintik-bintik pada gambar yang menurunkan kualitas foto. Ini contoh ISO. Pada contoh ini kita dapat melihat perbedaan hasil penggunaan ISO rendah dan ISO yang tinggi. Dan pada kesempatan ini saya dapat simpulkan bahwa segitiga exposure ini saling berkaitan dalam menghasilkan pencahayaan sebuah foto. Ketika satu elemen diubah, maka elemen lainnya juga perlu disesuaikan agar exposure tetap balance. Contoh, jika kita setting aperturnya rendah, itu berarti cahaya yang masuk banyak, maka shutter speednya dan ISO-nya juga harus disetting agar tidak over atau under exposure. Jadi, fotografi bukan hanya terkait mengambil gambar yang terang, tetapi bagaimana kita menyatukan tiga elemen itu untuk mendapatkan hasil foto atau gambar yang balance, sehingga karya kita menghasilkan visual yang kreatif dan bisa menyampaikan pesan kepada khalayak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita sudah sampai di akhir pembahasan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.